Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 3 pelaku pembunuh karyawan salon di perumahan mewah Komplek Cemara Asri, Deli Serdang ditangkap. 2 mantan anggota DPRD Pematang Siantar ditangkap Kapolres Siantar Diam. Banjir musiman genangi 5 kecamatan di Tanjung Balai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kasus kematian sadis wanita muda di dalam kardus di perumahan Megah Komplek Cemara Asri, Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Petugas menetapkan 3 tersangka termasuk Ibu Jeffrey Teksuven. Kematian Elvina secara sadis dilatar belakangi sakit hati karena korban tak bersedia diajak berhubungan intim dengan pelaku Jeffrey di kediamannya di Jalan Duku Komplek Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, ketiga pelaku mempunyai peran masing-masing. Jeffrey sebagai otak pelaku membenturkan kepala korban hingga pingsan. Pelaku juga sempat menyetubuhi korban dalam kondisi tak sadar. Sementara itu, Michael dan Tek Sukpan turut serta membakar korban, memutilasi, hingga membungkusnya ke dalam kardus dan berencana membuang jasad korban ke lubuk pakam. Terkait dengan pengungkapan kasus perdugaan menghilangkan nyawa seseorang dengan perencanaan, sebagaimana kita ketahui dasarnya yaitu LP 994 di Maromawi 2020 tanggal 6 Mei 2020 dan pelapor atas nama saudara Yunan. Waktu kejadian pada hari Rabu, itu 2 hari yang lalu, tanggal 6 Mei sekitar pukul 13.30. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku Jeffrey dan Michael merupakan napi yang bebas melalui program asimilasi dampak COVID-19. Keduanya dekat saat menjalani hukuman di dalam rutan. Dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku, petugas kepolisian menyita barang bukti pisau, handphone, dan sepeda motor pelaku. Kini, ketiga pelaku terancam hukuman seumur hidup. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis 340 Junto 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Residivis kasus perampokan yang baru bebas bersyarat dari program asimilasi kembali melakukan aksi perampokan dengan senjata tajam. 1 tersangka tewas karena hendak membacok petugas, sedangkan seorang tersangka lagi, kedua kakinya ditembus timah panas. Tim Reskrimum Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus perampokan terhadap tenaga medis Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Para pelaku menghadang dan mengancam korban yang hendak berangkat ke rumah sakit dengan sebilah samurai. Korban sempat melakukan perlawanan, namun karena samurai diayunkan ke arahnya, korban terpaksa menghindar dan kedua pelaku berhasil merampas sepeda motor korban. Berdasarkan informasi dari masyarakat, salah seorang pelaku berinisial RRL alias K tengah berada di kawasan Jalan Veteran, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas tim Reskrimum Polrestabes Medan kemudian berusaha melakukan penangkapan. Namun tersangka RRL alias K melakukan perlawanan dengan sebilah parang panjang sehingga terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur. Tersangka tewas di dalam perjalanan saat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sebelumnya, tim Polda Sumatera Utara sudah berhasil menangkap seorang pelaku lainnya berinisial HA, warga Perumnas Mandala, Medan. Tersangka HA baru saja mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM pada akhir April 2020 kemarin
yang merupakan rekan tersangka RRL alias K dalam aksi perampokan tersebut. Tersangka HA berperan sebagai penyedia kendaraan dan melakukan pengancaman terhadap korban dengan menggunakan samurai. Kedua kaki tersangka HA terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Mana? LPN apa? Bisa. Berapa lama kau kena? 3 tahun, Pak. 3 tahun. 365 juga kau? Tahun berapa maksudnya? Tahun berapa? Di mana kau main itu? Kau main di mana itu? Kenapa ya, Pak? Itu yang gol itu. Sebelumnya. Hah? Iya, apa, Pak? Kira lupa, Pak. Selain kedua pelaku utama perampokan tersebut, petugas juga menangkap tersangka AR alias A, pelaku penadah sepeda motor hasil rampasan para pelaku. Ketika dilakukan upaya penangkapan, yang bersangkutan atas nama inisial K ini melakukan perlawanan, sehingga akhirnya petugas terpaksa melakukan tindakan tegas. Korban pelaku atas nama alias K meninggal. Selanjutnya dari pengembangan juga akhirnya kita dapat juga 480-nya atas nama inisial AR alias A. Ini menadah kendaraan hasil curian tersebut. Sejak mendapat asimilasi, kawanan tersangka ini ternyata sudah beberapa kali beraksi. Salah seorang korban mendatangi Mapol Restabes Medan untuk mengucapkan terima kasih dan berharap sepeda motor miliknya yang dirampok para tersangka berhasil ditemukan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Di tengah pandemi corona, pemerintah pusat telah menambah saldo bantuan pangan non-tunai dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 kepada keluarga penerima manfaat. Namun di Batubara, bantuan tersebut tidak semua warga miskin yang mendapatkannya. Di Kabupaten Batubara, tidak semua warga miskin mendapatkan bantuan pangan non-tunai. Seperti di Dusun 3 Sidodadi, Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Di rumah berukuran 3x4 meter persegi dengan kondisi yang memprihatinkan, Misem, wanita berusia 68 tahun, menjalani hidup seorang diri. Wanita lansia ini terpaksa harus bekerja banting tulang untuk bertahan hidup. Mirisnya dengan kondisi kehidupannya yang memprihatinkan, Misem mengaku tidak pernah mendapat bantuan pemerintah seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Bantuan dari pemerintah tiap bulan nggak pernah dapat? Enggak. Sembako? Enggak. Di sini udah lama nenek? Hah? Tinggal di sini udah lama? Udah. Oh, kakek kerja apa? Kakaknya udah gak ada. Jadi nenek Aku ke ladang. tinggal sendirian? Anakku merantau. Heeh. Heeh. Oh, jadi sini sendirian nenek? Iya. Jadi nggak pernah sama sekali mendapat bantuan dari pemerintah itu ya nenek? Yang setiap bulannya ya? Ora. Sementara, dirinya berharap bantuan tersebut sangatlah bermanfaat untuk membantu kesusahan hidup yang dialaminya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Dua mantan anggota DPRD Pematang Siantar ditangkap, Kapolres Siantar diam. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terkait penangkapan dua mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yakni Eliakim Simanjuntak dan Rudolf Huta Barat, dalam kasus perjudian, Kapolres Kota Pematang Siantar AKBP Budi Pardamian Saragih ketiga dikonfirmasi enggan berkomentar dan memilih diam. Sikap Kapolres Kota Pematang Siantar AKBP Budi Pardamian Saragih tidak mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin apalagi penegak hukum. Bagaimana tidak,
saat awak media mengkonfirmasi terkait diamankannya 2 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar yang terseret dalam kasus perjudian. AKBP Budi Pardamian Saragih malah menghindar dan bungkam, seakan tidak terlalu penting untuk ditanyakan. Sikap Kapolres ini juga sangat bertentangan dengan komitmen Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin untuk memberantas perjudian dan narkoba di wilayah hukum Sumatera Utara, di mana dengan tegas memerintahkan agar Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres di jajaran Polda Sumatera Utara untuk menindak tegas perjudian dan narkotika. Anggota DPRD. Tanggapan Bapak dari Kapolres, Bapak? Iya, terkait penangkapan kedua anggota DPRD. Iya, Pak. Tanggapan Bapak, Pak? Sebelumnya, 2 mantan anggota DPRD Pematang Siantar, Eliakim Simanjuntak dan Rudolf Huta Barat, diamankan oleh tim khusus Reskrim Polres Pematang Siantar dari tempatnya yang berbeda. Keduanya diamankan berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap seorang bandar Rudi Tanjung yang sebelumnya telah ditangkap. Keterlibatan mantan Ketua DPRD Pematang Siantar, Eliakim Simanjuntak dan Rudolf Huta Barat, mantan anggota DPRD Pematang Siantar, terlibat dalam permainan judi tebak angka dengan cara memesan Sydney dengan taruhan Rp500.000. Sampai kini, kasus yang melibatkan 2 mantan anggota DPRD Kota Pematang Siantar tersebut tidak jelas keberadaannya. Apakah diproses secara hukum atau tangkap lepas? Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Kecamatan Cianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang berada di bawah kaki Gunung Pusuk Buhit adalah salah satu tempat yang selalu dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Kini akses jalan menuju kecamatan ini ditutup bagi pengunjung wisatawan demi upaya pencegahan virus corona. Dua pintu masuk menuju kecamatan Cianjur Mula-Mula ditutup akibat terkena imbas oleh dampak pandemi virus corona. Melalui camat Cianjur Mula-Mula, warga 12 desa dibentuk menjadi 2 kelompok. Selanjutnya akan ditempatkan di antara Desa Sipitudai dan Desa Huta Ginjang yang menjadi pintu masuk ke kecamatan. Dengan menerapkan 2 shift, penjagaan pintu masuk dengan cara memportal dilakukan oleh perwakilan dari perangkat desa masing-masing. Larangan masuk berlaku bagi wisatawan. Selain itu, tindakan tegas juga dilakukan oleh petugas jaga, seperti melakukan pemeriksaan KTP serta pemeriksaan suhu tubuh. Ini diterapkan bagi warga yang bukan tinggal di kecamatan tersebut. Desa siaga untuk percepatan penanganan penyebaran COVID-19 juga dilakukan oleh warga Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Desa ini juga merupakan jalur darat pintu masuk menuju objek wisata budaya serta pintu masuk menuju Gunung Pusuk Buhit. Pembentukan desa siaga ini diharapkan dapat mencegah pandemi corona yang telah mewabah di ratusan negara di dunia. Ini kesempatan kita terkhusus di Kecamatan Cianjur Mula yang difasilitasi Pak Camat atau Ketua Tim Khusus Kecamatan. Kita sepakati 2 portal, Pak. Satu itu ke Negeri Limbong, satu ke Negeri Sagala, Pak. Artinya kita terkoordinasi, Pak, yang masuk jika dia dari luar Samosir atau dari zona merah, kita terapkan isolasi mandiri di rumah atau kita hubungi langsung ke rumah warganya, Pak. Atau keluarga yang dijumpai di Cianjur Mula, Pak. Bukan warga Samosir kita pulangkan langsung, Pak. Apalagi tujuannya tidak jelas, terkhusus mengenai pengunjung atau wisata. Di mana kita tahu sekarang ini semua objek wisata ditutup, Pak. Jika dia tidak jelas tujuannya, itu langsung kita pulangkan. Bagi perantau yang datang akan dilakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan di bawah pengawasan petugas percepatan penanganan COVID-19. Kalau di posko 1 atau di dusun 1, dusun 2 ini posko 1. Di sini ada 2 shift. Dari pagi sampai sore
Sip kedua dari sore sampai malamnya. Tapi kalau di posko 2 yang ada di dusun 3 di atas, itu kita bagi menjadi 3 sip. Sip pertama dari pagi hingga siang atau setengah 1, sip kedua dari setengah 1 sampai jam 7 malam, sip ketiga dari jam 7 malam sampai menjelang subuh. Dan sistem penjagaannya kita buat sekali jaga ada 4 orang. Penjagaan dengan penerapan shift yang berbeda masing-masing posko untuk mengantisipasi para pendaki serta warga pendatang yang bukan warga setempat. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian PUPR tengah menyiapkan program padat karya untuk para tenaga kerja Indonesia yang pulang karena pandemi COVID-19. Program disiapkan untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja migran yang telah pulang ke Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tengah mengupayakan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para tenaga kerja Indonesia yang pulang di tengah pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menyiapkan program padat karya. Berkolaborasi dengan Kementerian PUPR, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memprioritaskan para tenaga kerja migran tersebut bekerja di proyek-proyek Kementerian PUPR di daerah. Proyek padat karya tersebut diharapkan bisa membuka kesempatan kerja sebanyak-banyaknya sehingga para TKI yang terpaksa pulang bisa memperoleh penghasilan. Sebagai catatan, selama pandemi COVID-19, sedikitnya 5.000 TKI asal Sumatera Utara pulang karena kehilangan pekerjaan di negara tempat mereka bekerja. Angka tersebut belum termasuk TKI ilegal yang pulang melalui jalur tikus, yang jumlahnya tak kalah banyak dari TKI legal. Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara juga mendapat laporan bahwa masih akan ada gelombang TKI yang pulang ke Sumatera Utara pada periode Mei hingga Juni tahun ini. Jumlahnya tidak kurang dari 2.000 orang. Angka ini diprediksi masih akan terus naik seiring belum meredanya pandemi COVID-19. Saat ini juga bersama dengan pemerintah pusat, khusus untuk para pekerja migran Indonesia yang kembali dari luar negeri, juga diharapkan bisa mendapatkan program proyek padat karya yang dibiayai dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Sungai yang ada di Sumatera Utara, dan ini juga bisa nantinya dikomunikasikan agar para pekerja kita yang pulang dari luar negeri bisa memperoleh kegiatan padat karya yang dibiayai oleh Kementerian PUPR. Ini memang kami arahkan hanya ke beberapa kabupaten kota yang kantong-kantong PMI kita yang berangkat ke Malaysia. Karena berdasarkan data yang sudah kami himpun, pekerja migran yang sudah kembali ke Sumatera Utara ini sudah mencapai 5.000-an lebih. Selain program padat karya, TKI tersebut juga diprioritaskan untuk memperoleh kartu prakerja yang disiapkan pemerintah pusat. Dua program besar ini juga akan diprioritaskan kepada pekerja yang di-PHK oleh perusahaan selama pandemi COVID-19, sehingga dapat membantu mereka untuk tetap memperoleh penghasilan. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur yang masih berusia 14 tahun pada 19 Oktober 2019 lalu, saat ini menuai perhatian setelah kasus itu dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Toba Samosir, sebab pihak korban menyatakan jika kasus itu sesungguhnya rekayasa.
Kasus ini menyeret terdakwa TP, kepala desa terpilih di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada pemilihan kepala desa Desember 2019 lalu. TP bahkan telah dilantik oleh Bupati Toba sebagai kepala desa terpilih. Pasca peristiwa dugaan pelecehan seksual tersebut, kasus ini kemudian dilapor oleh ibu korban berinisial S pada tanggal 9 November 2019. Pihak kepolisian yang menangani perkara ini menetapkan TP sebagai tersangka pada tanggal 19 November 2019. TP kemudian resmi ditahan oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Desember 2019 lalu. Namun setelah kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan dan dinyatakan lengkap, istri TP menyampaikan permohonan penangguhan penahanan terhadap suaminya. Bahkan di dalam surat permohonan itu, istri TP melampirkan surat pernyataan korban yang menyebutkan jika kasus itu sesungguhnya rekayasa. Ini surat pernyataan yang menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 21 Maret bahwa yang menerangkan tidak seperti yang dan seterusnya, bahwa fakta sebenarnya tidak ada melakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul, semuanya hanya rekayasa. Nah, ini keluarganya, dan ini ditandatangani oleh si keluarganya dan dilakukan oleh saksi, ditandatangani di atas materai. Perkara itu baru telah kami limpahkan pada tanggal hari ini, Senin, tanggal 4 Mei 2020, dan sudah diterima oleh pengadilan, tinggal menunggu proses persidangan dari pihak pengadilan. Pengamat hukum Boy Raja Marpau menilai, jika surat pernyataan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di persidangan. Namun terkait soal dugaan publik yang menyebutkan jika korban tidak akan hadir di persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban, Boy Marpaung meyakini bahwa jaksa pasti akan berupaya menghadirkan korban di persidangan. Sebab jika jaksa tidak mampu menghadirkan korban, maka materi hukum dinilai lumpuh dan jaksa gagal dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Nah, ini menjadi persoalan ya. Seandainya itu benar dan saksi korban dan saksi-saksi lainnya mengakui bahwasanya mereka itu berbohong karena ini adalah rekayasa, maka sangat jelas mereka itu telah memberikan keterangan palsu dari sejak penyidikan sampai P21 di kejaksaan. Nah, pastinya mereka itu setelah melakukan tindak pidana keterangan palsu, memberikan keterangan palsu. Nah, yang kedua, jika mereka itu telah melakukan misalnya pernyataan di media, maka sangat jelas mereka juga telah melakukan pembohongan publik. Nah, yang paling mengerikan lagi sebenarnya adalah mereka itu telah menyepelekan hukum. Kasus ini sendiri telah dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan pada Senin 4 Mei 2020 lalu. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pasang besar yang biasa disebut banjir musiman merendam 5 kecamatan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ketinggian air capai 30-50 cm. Inilah suasana jalan protokol di sejumlah wilayah Kota Tanjung Balai. Terpaksa warga menyelamatkan barang-barang dan ada membuang air yang masuk ke dalam rumah akibat banjir musiman yang meluap dari laut dan drainase yang tumpat di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Banjir musiman genangi 5 kecamatan seperti Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Saitulang Raso, Kecamatan Teluk Nibung. Baru hari ini ya. Pasang air di sungai. Tapi kalau hujan pun mau juga banjir gini. Iya. Harapannya Kak? Ya. Apa harapannya kepada pemerintah? Ya apalah, kalau bisa di ini kayak mana menanggulangi cara biar supaya banjir kayak gini gitu aja. Anggi, salah seorang warga, mengaku banjir musiman ini dapat menjadi sumber penyakit. Sejauh ini, banjir musiman sering terjadi, tapi belum ada perhatian pemerintah Kota Tanjung Balai.
Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.